Kita bangkit berdiri. Kita awali pada ekaristi kita pada sore hari ini dengan lagu pembuka dari Puji Syukur nomor 520. Hec dies quam fecit Dominus, exultemus et latemur in ea. Alleluia, alleluia. Hec dies quam fecit Dominus, exultemus et latemur in ea. Alleluia, alleluia. Terpujilah Tuhan Maha Kuasa. Mari kita sukaria bergembira. Alleluia, alleluia. Terpujilah Tuhan Maha Kuasa. Mari kita sukaria bergembira. Alleluia, alleluia, alleluia. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Selamat sore Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih. Selamat bertemu dalam perayaan Ekaristi kita pada hari Minggu Paskah keempat hari ini, di mana kita diundang oleh Tuhan untuk senantiasa mensyukuri panggilan Tuhan bagi kita, di mana pada hari Minggu Paskah keempat kita merayakan hari doa panggilan sedunia yang ke-60. Dan oleh Bapak Paus kita diundang untuk merenungkan panggilan sebagai rahmat dan perutusan. Karena yang kita percayai dan yakini adalah gembala yang baik, yaitu Yesus, sang sumber kehidupan, pintu untuk masuk dalam kemuliaan Bapa. Maka mari Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, merenungkan panggilan kita sebagai pengikut Kristus dan tentu berusaha untuk menerimanya sebagai rahmat sekaligus kesiapan hati kita untuk diutus. Mari di hadapannya kita menyadari segala kelemahan, kekurangan, dan dosa-dosa kita, serta mensyukuri rahmat kehidupan itu. Kita juga membawa dalam doa-doa kita mereka yang meminta doa dari kita. Kita doakan mereka yang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah. Terlebih Ibu Yohana Tuka yang sementara dirawat di rumah sakit akademis dan dirawat di ruangan ICU. Serta membawa dalam doa-doa kita seluruh sanak keluarga kita yang telah mendahului kita. Utamanya kita berdoa untuk keselamatan kekal bagi orang tua kita
Dr. Petrus Nara yang tadi subuh dipanggil oleh Tuhan. Mari kita hening sejenak. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah Gembala baik yang mengenal kami domba-dombamu dengan segala kelemahan kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkaulah Gembala baik yang mempertaruhkan hidupmu demi keselamatan kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkaulah Gembala baik yang menghidupi kami dengan hidup ilahi-Mu sendiri. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa, ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa, Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah
Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, antarlah kami kepada persekutuan sukacita surgawi, supaya kawanan yang lemah ini sampai ke tempat yang sudah dicapai oleh gembala kami dengan langkah yang gagah. Kami mensyukuri segala rahmat kehidupan yang Kau percayakan kepada kami, rahmat panggilan untuk mengikuti putra-Mu, sehingga kami sungguh boleh sampai pada tujuan akhir kehidupan, yaitu hidup mulia bersama-Mu. Dan dalam seluruh pengharapan itu, kami berdoa bagi saudara-saudari kami yang berada dalam keadaan lemah sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah. Terlebih Ibu Yohana Tuka yang sementara dirawat di rumah sakit, semoga seluruh bantuan yang dinyatakan kepadanya membuat dia boleh pulih dari penyakitnya. Lebih daripada itu Tuhan, penyembuhan yang paling utama adalah persatuan sepenuhnya dengan Dikau, dan kami manusia berusaha, Engkau yang akan menentukan yang terbaik bagi setiap kami manusia. Demikian juga kami memohon anugerah rahmat, keselamatan kekal bagi orang tua saudara kami, Dr. Petrus Nara, yang telah Engkau panggil dari tengah-tengah keluarga tadi subuh. Kiranya dengan belas kasih-Mu, dia boleh menikmati hidup abadi dalam kemuliaan-Mu. Seluruh keluarga, anak cucu senantiasa Kau teguhkan dalam seluruh kehidupan mereka. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Kita duduk mendengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari Kitab Para Rasul. Pada hari Pentakosta, bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada orang-orang Yahudi, "Seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus." Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Apakah yang harus kami buat, saudara-saudara?" Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah, dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan juga bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Dengan banyak perkataan lain lagi, Petrus memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka. Katanya, "Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini." Orang-orang yang menerima perkataan Petrus itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 orang. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhanlah gembalaku,
mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh berlimpah. Tuhanlah gembalaku, aku tak akan berkekurangan. Pembacaan dari surat pertama Rasul Petrus. Saudara-saudara terkasih, jika kamu berbuat baik dan karena itu harus menderita, itu adalah kasih karunia Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa, dan tipu muslihat pun tidak ada dalam mulutnya. Ketika dicaci maki, ia tidak membalas dengan caci maki. Ketika menderita, ia tidak mengancam, tetapi menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri tidak memikul dosa kita. Ia sendiri telah memikul dosa kita dan di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah disembuhkan. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus bersabda, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa yang masuk ke dalam kandang domba tanpa melalui pintu, tetapi dengan memanjat dari tempat lain, ia adalah seorang pencuri dan seorang pemabuk. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya. Ia memanggil dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua domba telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka akan lari dari orang itu karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal.
Yesus mengatakan kiasan ini kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya ia berkata demikian. Karena itu Yesus berkata lagi, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, akulah pintu bagi domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, siapa saja yang masuk melalui aku, ia akan diselamatkan. Ia akan masuk dan keluar serta akan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dengan berlimpah-limpah." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, pada hari Minggu Paskah keempat hari ini, gereja merayakan Hari Doa Panggilan Sedunia yang ke-60. Tentu inti dari seluruh bacaan pada kesempatan ini, baik di bacaan pertama maupun bacaan kedua dan terlebih dalam bacaan Injil, ingin mengingatkan kepada kita semua bahwa Yesus menjadi gembala yang baik, gembala utama bagi kita yang sungguh akan menuntun kita kepada kehidupan yang benar. Dan Paus sebagai pimpinan gereja tertinggi sedunia memberikan pesan kepada kita sehubungan dengan Minggu Panggilan ini, yaitu panggilan sebagai rahmat dan perutusan. Saudara-saudari terkasih, sekarang ini kita sedang merayakan hari Panggilan Sedunia yang ke-60 yang digagas oleh Santo Paulus ke-6 pada tahun 1964 selama Konsili Ekumenis Vatikan II. Prakarsa ilahi ini berusaha untuk membantu anggota umat Allah, baik sebagai individu maupun komunitas, untuk menanggapi panggilan dan perutusan yang dipercayakan Tuhan kepada kita masing-masing di dunia dewasa ini, di tengah kesulitan dan harapannya, tantangan dan pencapaiannya. Tahun ini saya akan meminta kamu dalam refleksi dan doamu untuk mengambil tema panggilan sebagai rahmat dan perutusan sebagai panduan merenungkan panggilan kita secara umum. Hari ini adalah kesempatan berharga untuk mengingat kembali dengan takjub bahwa panggilan Tuhan adalah rahmat karunia cuma-cuma, dan pada saat yang sama berketetapan hati untuk membawa Injil kepada sesama kita. Kita dipanggil untuk memiliki iman yang memberi kesaksian, iman yang berkaitan erat dengan kehidupan rahmat, sebagaimana kita alami dalam sakramen-sakramen dan persekutuan gerejawi dengan karya kerasulan kita di tengah dunia ini. Di bawah bimbingan Roh Kudus, umat Kristiani ditantang untuk menanggapi keprihatinan, veri-veri, dan ketragisan drama kemanusiaan yang sudah kronis, dengan senantiasa menyadari bahwa perutusan adalah karya Allah itu sendiri. Kita tidak menjalankan perutusan sendirian, tetapi selalu dalam persekutuan gerejawi bersama dengan saudara-saudari kita yang lain dan di bawah bimbingan para gembala gereja. Karena inilah yang senantiasa menjadi dambaan Allah, yaitu kita hendaknya hidup bersama Dia dalam persekutuan kasih. Saudara-saudari terkasih,
Kita dipilih sebelum penciptaan dunia. Rasul Paulus membuka sebuah cakrawala yang luar biasa di hadapan kita, bahwa di dalam Kristus Allah Bapa telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula melalui Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Dalam surat Rasul Santo Paulus kepada umat di Efesus pasal 1 ayat 4 sampai ayat 5. Dan kata-kata ini memungkinkan kita untuk melihat kehidupan sepenuhnya. Allah telah mengandung kita menurut gambar dan rupanya, serta menghendaki kita menjadi putra dan putrinya. Kita diciptakan melalui cinta, demi cinta, dan dengan cinta, serta kita dibuat untuk saling mencintai. Maka dalam perjalanan kehidupan kita, panggilan ini yang merupakan bagian jalinan keberadaan dan rahasia kebangkitan kita, serta kebahagiaan, datang kepada kita melalui karya Roh Kudus untuk dengan cara yang selalu baru setiap saat. Karya Roh Kudus menerangi pikiran kita, memperkuat keinginan kita, membuat kita takjub dan menjadikan hati kita berkobar-kobar. Terkadang Roh Kudus datang kepada kita dengan cara yang sama sekali tidak kita duga. Seringkali saya mengatakan pengalaman kehidupan kita lah yang membuat kita sungguh menyadari keberadaan kita di hadapan Tuhan, dan akhirnya ada rasa keprihatinan yang muncul, dan lewat itulah kita dimampukan untuk melibatkan diri kita dalam karya-karya kebersamaan. Dan cukup panjang diuraikan di sini bagaimana pengalaman Paus untuk menjadi seorang pelayan di dalam gereja sampai saat ini dia menjadi Paus, pemimpin tertinggi gereja. Itu hanya melalui pengalaman bahwa dia ditarik oleh Tuhan pulang dari sekolah, lalu singgah di gereja untuk menyadari dirinya dan mengadakan pengakuan dosa, dan lewat itulah panggilan Tuhan semakin berkobar di dalam dirinya. Saya pun berharap bahwa kita masing-masing memiliki pengalaman pergumulan kehidupan apapun itu, dan mengantar kita untuk menyadari hal ini di hadapan Allah, sehingga kita mempercayakan diri kita untuk menjadi pengikut Kristus. Dan dengan demikian kesetiaan dan ketaatan itu akan menjadi bagian kehidupan. Kita tidak ikut-ikutan saja, tetapi kita sungguh yakin bahwa saya menjadi pengikut Kristus sebagai gembala utama, masuk melalui pintu, maka lewat itu saya akan selamat. Dan kalau keyakinan itu tumbuh dalam diri kita, Bapak Ibu Saudara terkasih, itu akan membantu kita untuk sungguh memperjuangkan kehidupan di tengah dunia yang semakin syarat dengan banyak persoalan kehidupan. Dengan segala pengalaman-pengalaman kehidupan ini, mari Bapak Ibu Saudara terkasih senantiasa menyadari bahwa dalam segenap cara Allah memanggil kita, Allah menunjukkan daya ciptanya kepada kita. Walaupun itu kita alami sangat terbatas, tetapi memanggil kita untuk bersatu sepenuhnya dengan Dia. Maka prakarsa Tuhan dan karunia-Nya yang murah hati menuntun tanggapan kita. Panggilan adalah interaksi antara pilihan kita dan kebebasan manusiawi kita. Hubungan yang dinamis dan menggairahkan antara Allah dan hati manusia. Karunia panggilan laksana benih ilahi yang tumbuh di tanah keberadaan kita, membuka hati kita terhadap Allah dan sesama kita, sehingga kita dapat membagikan kepada mereka harta yang telah kita temukan. Ini adalah tatanan dasar dari apa yang kita maksudkan panggilan. Allah memanggil kita dalam kasih
dan kita dengan rasa syukur menanggapinya dengan kasih. Kita menyadari bahwa kita adalah putra-putri terkasih dari satu Bapa dan kita melihat diri kita sebagai saudara-saudari satu sama lain. Maka Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus ketika akhirnya ia melihat hal ini dengan jelas berseru, "Akhirnya aku menemukan panggilanku. Panggilanku adalah kasih. Sungguh, aku telah menemukan tempatku yang layak di dalam gereja. Dalam hati gereja bundaku, aku akan menjadi kasih bagi sesama." Dan itu adalah motto panggilan yang diperjuangkan oleh Santa Teresa dari kanak-kanak Yesus. Tentu juga bagi kita mempunyai pengalaman tersendiri. Kemudian, aku adalah sebuah perutusan di bumi ini. Panggilan Allah mencakup perutusan. Tidak ada panggilan tanpa perutusan. Tidak ada kebahagiaan dan pernyataan diri sepenuhnya jika kita tidak menawarkan kepada sesama kita kehidupan baru yang telah kita temukan. Panggilan Allah untuk mengasihi adalah sebuah pengalaman yang tidak memungkinkan kita untuk berdiam diri. Maka Santo Paulus berkata, "Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil." Dan surat pertama Yohanes dimulai dengan kata-kata, apa yang telah kami dengar dan lihat, yang telah kami saksikan dan raba, sabda yang menjadi daging, kami nyatakan juga kepadamu, supaya sukacita kami menjadi sempurna. Lewat panggilan yang diperlihatkan oleh dua rasul ini, yang juga tetap tergambar dalam gereja kita, baik Petrus maupun Paulus ini, Yohanes ini, kita diingatkan bahwa sesuatu yang baik dalam kehidupan kita akan semakin jauh lebih baik kalau kita mampu dan bisa untuk menyatakannya bagi orang lain dan membagikannya bagi orang lain. Orang yang merasa diri punya apa, kalau dia membagikan apa yang dia miliki bagi orang lain. Tetapi kalau dia merasa mempunyai tetapi tidak pernah membagikannya kepada orang lain, sama saja tidak ada. Dan lewat pengalaman itulah kita dipanggil untuk berevangelisasi, memberikan yang terbaik bagi setiap orang yang kita jumpai. Perutusan bersama kita sebagai umat Kristiani adalah memberikan kesaksian penuh sukacita dimanapun kita berada, melalui perbuatan dan perkataan kita tentang pengalaman bersama dengan Yesus dan anggota-anggota komunitasnya, yaitu gereja. Perutusan itu terungkap dalam karya kerahiman jasmani dan rohani, dalam cara hidup yang ramah dan lembut, yang mencerminkan kedekatan, kasih sayang dan kelembutan, berbeda dengan budaya mencampakkan dan ketidakpedulian bagi sesama. Dengan menjadi sesama seperti orang Samaria yang baik hati, kita memahami pokok panggilan Kristiani, meneladan Yesus Kristus yang datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Maka karya perutusan ini tidak muncul dari kemampuan, rencana dan rancangan kita semata, atau dari kemauan keras atau upaya kita untuk mengamalkan keutamaan-keutamaan. Karya perutusan adalah hasil pengalaman mendalam bersama dengan Yesus yang telah terlebih dahulu mengalami penderitaan maut. Hanya dengan demikian kita dapat bersaksi tentang sesosok pribadi sang kehidupan dan dengan demikian menjadi rasul bagi orang lain. Hanya dengan demikian kita dapat mengenal diri kita sebagai dimeteraikan atau ditandai bagi perutusan untuk membawa terang, memberkati, memberi daya hidup, dan membangkitkan serta menyembuhkan dan membebaskan dari diri kita juga orang-orang lain. Karena kita sungguh
sangat memahami dan mengerti orang-orang lain di dalam seluruh kehidupan kita. Ikon Injil pengalaman ini adalah dua murid yang melakukan perjalanan menuju Emmaus. Setelah berjumpa dengan Yesus yang bangkit, mereka berkata satu sama lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Dalam diri kedua murid tersebut kita dapat melihat apa artinya memiliki hati yang berkobar-kobar, kaki yang bergerak. Ini juga harapan saya yang kuat untuk hari orang muda sedunia yang akan datang, akan dibuat di Lisbon, yang saya nantikan dengan penuh sukacita dengan motonya, "Mari berangkat dan bergegas." Semoga setiap pria dan wanita merasa terpanggil untuk berangkat dan bergegas dengan hati yang berkobar-kobar. Dengan demikian, kita dipanggil bersama untuk berkumpul. Penginjil Markus mengisahkan saat Yesus memanggil 12 muridnya masing-masing dengan namanya. Ia menetapkan mereka untuk menyertai Dia dan diutus untuk mewartakan, menyembuhkan penyakit dan mengusir setan. Dengan demikian Tuhan meletakkan dasar komunitas barunya. Kelompok 12 adalah orang-orang dari kelas sosial dan ekonomi yang berbeda. Tak seorang pun dari mereka adalah orang yang sangat berpengaruh. Keempat Injil juga berbicara tentang panggilan lain, seperti panggilan 72 murid yang diutus Yesus berdua-dua. Maka gereja sebagai sebuah komunitas panggilan adalah sebuah eklesia, yang kata Yunani untuk kumpulan orang-orang yang dipanggil untuk berkumpul membentuk komunitas murid-murid yang diutus Yesus Kristus yang berketetapan hati untuk berbagi kasih di antara mereka dan menyebarkan kasih itu kepada seluruh sesama sehingga kerajaan Allah akan semakin dinikmati banyak orang. Di dalam gereja kita semua adalah pelayan sesuai dengan keragaman panggilan, karisma dan pelayanan kita masing-masing. Maka sangat dibutuhkan hal ini, kerjasama yang baik untuk semakin mengungkapkan keberadaan kita. Panggilan kita bersama untuk memberikan diri kita dalam kasih, berkembang dan menemukan ungkapan nyata dalam kehidupan kaum awam yang mengabdikan diri untuk membesarkan keluarga sebagai gereja rumah tangga kecil dan bekerja sebagai ragi Injil untuk memperbaharui berbagai lingkup masyarakat, dan dalam kesaksian para pelaku hidup bakti yang berketetapan hati kepada Allah demi saudara-saudari mereka sebagai tanda kenabian kerajaan Allah. Dalam diri para pelayan tertabis, diakon, imam dan uskup yang ditempatkan untuk melayani pewartaan, doa dan membina persekutuan umat Allah yang kudus. Hanya dalam kaitannya dengan semua yang lain itu, setiap panggilan khusus dalam gereja sepenuhnya mengungkapkan sifat dan kekayaannya yang sebenarnya. Dilihat dari sudut pandangan ini, gereja adalah sebuah simfoni panggilan, dengan setiap panggilan bersatu namun berbeda, selaras dan bergabung bersama dalam berangkat keluar untuk memancarkan kehidupan baru kerajaan Allah ke seluruh dunia. Dan terakhir, rahmat dan perutusan sebagai karunia dan tugas kita. Saudara-saudariku terkasih, panggilan adalah karunia dan tugas sumber kehidupan baru dan sukacita sejati. Semoga prakarsa doa dan kegiatan yang terkait dengan hari panggilan sedunia ini memperkuat kesadaran panggilan dalam keluarga, komunitas paroki, komunitas hidup bakti, serta lembaga dan gerakan gerejawi kita. Roh Tuhan yang bangkit menyingkirkan sikap acuh tak acuh kita, serta memberi kita karunia, simpati, dan empati. Dengan cara ini,
Ia memampukan kita untuk setiap hari hidup dilahirkan kembali sebagai anak-anak Allah Sang Kasih. Dan pada gilirannya menawarkan kasih itu kepada sesama kita. Menghadirkan kehidupan dimanapun, terutama di tempat-tempat penampungan dan eksploitasi, kemiskinan dan kematian, memperluas ruang-ruang kasih hingga Allah semakin berkuasa di dunia ini. Semoga doa yang disusun Santo Paulus ke-6 pada hari panggilan sedunia yang pertama pada tanggal 11 April 1964 menyertai perjalanan kita. Dengan doanya, ya Yesus Sang Gembala ilahi jiwa-jiwa, Engkau memanggil para rasul dan menjadikan mereka penjala manusia. Teruslah menarik jiwa-jiwa yang bersemangat dan murah hati dari kalangan kaum muda untuk menjadikan mereka pengikut dan pelayan-Mu. Jadikanlah mereka ambil bagian dalam dahagamu dan penebusan semua orang di hadapan mereka. Bukalah cakrawala seluruh dunia dengan menanggapi panggilan-Mu. Semoga cakrawala tersebut meluaskan perutusan-Mu di bumi ini, membangun gereja, tubuh mistik-Mu, serta menjadi garam dunia dan terang dunia. Semoga perawan Maria menjaga dan melindungi-Mu, teriring berkat saya. Roma Basilika Santo Yohanes Lateran, hari Minggu Paskah keempat sebagai minggu panggilan Paus Fransiskus. Dengan demikian Bapak Ibu Saudara terkasih, pesan ini saya bacakan kepada kita walaupun tidak semua, tetapi intinya kita diingatkan untuk sungguh berpegang teguh pada Sang Gembala utama kita, itu Yesus Kristus, Sang sumber kehidupan kita. Dan lewat itulah kita juga mau dan ingin untuk menjadi gembala bagi setiap orang yang kita jumpai dalam seluruh kehidupan kita, melalui panggilan kekristenan kita untuk semakin membuat dunia ini semakin harmonis menuju kepada kesempurnaan. Semoga demikian. Mari kita berdiri meneguhkan iman kepercayaan kita dan mendaraskan syahadat singkat. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati. Amin. Kita telah meneguhkan iman kepercayaan kita, maka mari dengan rendah hati menyampaikan doa-doa permohonan kita lewat doa-doa umat. Marilah berdoa dengan percaya sepenuhnya kepada Yesus Gembala baik kita, sebab Dia menjaga segala kebutuhan orang-orang yang mengikutinya. Marilah mengatakan kepadanya, Tuhan, tuntunlah kami di jalan yang benar. Tuhan, tuntunlah kami di jalan yang benar. Bagi para gembala gereja, ya Tuhan, semoga para gembala gereja seturut dengan teladan Yesus menuntun umat Allah dengan keberanian menuju kerajaan-Mu yang melimpahkan keadilan dan cinta kasih. Marilah kita mohon, Tuhan, tuntunlah kami di jalan yang benar. Bagi semua orang Kristiani di mana saja, ya Tuhan, semoga semua orang Kristiani menjadi satu kawanan, satu jemaat Allah yang kudus. Bagi saudara-saudara kami yang kehilangan imannya, semoga oleh cara hidup kami yang konsekuen dengan iman yang kami akui, mereka tertarik untuk kembali kepada Kristus. Marilah kita mohon,
Tuhan, tuntunlah kami di jalan yang benar. Bagi para guru dan pendidik, ya Tuhan, semoga para guru dan pendidik sadar akan arah hidup yang mereka tempuh dan menuntun anak didik mereka untuk hidup dan melibatkan diri demi Allah dan sesama manusia. Marilah kita mohon, Tuhan, tuntunlah kami di jalan yang benar. Bagi para pemimpin bangsa-bangsa, ya Tuhan, semoga para pemimpin bangsa-bangsa menjunjung tinggi kebebasan dan martabat semua manusia, serta menempatkan keadilan dan kualitas hidup di atas kekayaan serta kekuasaan. Marilah kita mohon, Tuhan, tuntunlah kami di jalan yang benar. Bagi kaum muda, ya Tuhan, semoga kaum muda menemukan keberanian untuk membaktikan diri secara total kepada karya Tuhan. Bila Tuhan memanggil mereka bagi tugas-tugas khusus dalam gereja, marilah kita mohon, Tuhan, tuntunlah kami di jalan yang benar. Kita menjawab, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan Allah Bapa yang maha bijaksana, kami juga berdoa bagi saudara-saudari kami yang berada dalam keadaan lemah sakit, baik yang dirawat di rumah maupun yang dirawat di rumah sakit. Terlebih Ibu Yohana Tuka yang sementara dirawat di rumah sakit. Semoga seluruh sarana pengobatan baginya yang diupayakan baik oleh keluarga, para dokter, para perawat, suster dan siapa saja yang menanganinya, sungguh menjadi tanda pemulihan baginya untuk memperoleh kembali kesehatannya. Lebih daripada itu Tuhan, kami percaya bahwa Engkau yang akan menentukan yang terbaik bagi setiap mereka yang sakit, sehingga hati mereka lebih tenang untuk semakin bersatu dengan Dikau. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi seluruh sanak keluarga kami yang telah mendahului, utamanya bagi Dr. Petrus Nara yang baru saja Kau panggil tadi subuh dari tengah-tengah keluarga, dari antara kami umat-Mu. Semoga dengan belas kasih-Mu, orang tua saudara kami ini Kau perkenankan untuk menikmati hidup abadi dalam kemuliaan-Mu. Seluruh keluarga Kau teguhkan dalam seluruh perjalanan hidupnya dan semakin berserah diri kepadamu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Senang di hadapan Allah kita ini menyampaikan doa permohonan pribadi kita pada kesempatan ini. Tuhan Yesus Kristus, semua keprihatinan ini kami percayakan kepada hati-Mu. Janganlah melupakan kami, sebab kami percaya kepadamu. Engkaulah Gembala dan Tuhan kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Kita lanjutkan dengan persiapkan persembahan kita.
firman-Mu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini terima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, terimalah persembahan yang kami unjukkan untuk mengenang putra-Mu Sang Gembala baik yang telah mempertaruhkan nyawanya demi keselamatan kami. Semoga kami setia mengikuti bimbingannya, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu, marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arah, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudahlah dan sepantas, sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, memuji Dikau setiap waktu Tuhan. Teristimewa pada masa ini kami memuji Dikau dengan lebih meriah, sebab Kristus Paskah kami sudah dikorbankan. Sebab setelah yang lama dibinasakan, semesta alam yang telah runtuh dibangun kembali, dan keutuhan hidup kami dipulihkan kembali dalam Kristus. Maka dari itu dalam sukacita Paskah yang berlimpah, seluruh dunia di atas muka bumi bersorak-sorai. Demikian juga kekuatan surga seperti para malaikat mengumandangkan mada kemuliaan bagi-Mu, dengan tak henti-hentinya bernyanyi, Kuduslah Tuhan Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Ya Tuhanku dan Allahku." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepada memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Aku, ya Tuhanku dan Allahku."
Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Teguhkan dan kuatkan kami anak-anak-Mu yang datang di hadirat-Mu pada kesempatan ini. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami yang Kau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan terus serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa.
Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama rohmu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus melindungi dan mengantar kita sampai pada hidup yang kekal.
Puji syukur 423. Aku rindu akan Tuhan dalam sakramen terkudus. Aku rindu menerima Yesus Allah manusia. Yesus, Yesus datanglah. Yesus tinggal di hatiku. Aku amat bahagia. Yesus sungguh sahabatku dalam suka, dalam duka. Yesus kau sahabatku. Telah bangkit gembala baik yang menyerahkan nyawa untuk domba-dombanya dan rela mati untuk kawanannya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah, melalui Yesus Kristus Putramu, Engkau menuntun kami menyapa nama kami masing-masing dan memberikan makanan kami secukupnya. Kami mohon janganlah biarkan kami tersesat, tetapi semoga kami setia mengikuti Putramu, Sang Gembala utama kami, menuju ke kehidupan abadi. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Kita duduk mendengarkan pengumuman, kolekte pembangunan dijalankan. Pengumuman gereja,
hari Sabtu dan Minggu tanggal 29 dan 30 April 2023. 1. Pengumuman kolekte. Kolekte gereja hari Sabtu dan Minggu 2023 April 2020 tanggal 22 dan 23 April 2023 sebesar Rp17.805.000. Kolekte pembangunan sebesar Rp10.620.000. Sumbangan dari Since Johannes Sinjai sebesar 2 juta. Yang kedua, akan saling menerimakan sakramen perkawinan Yosef Versando dan Christine Rostiana sebagai pengumuman kedua. Ardianus Nong dan Gestiana Diro sebagai pengumuman pertama. Yang ketiga, kursus persiapan perkawinan dilaksanakan setiap hari Sabtu jam 8 malam di Aula Paroki lantai 1. Yang keempat, pertemuan WKRI diadakan pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2023 pukul 16.30 WITA di Aula lantai 1. Perihal untuk evaluasi kegiatan LDK dan rencana Konfercap, dimohon kepada seluruh anggota untuk hadir dan menjadi perhatian. Yang kelima, pertemuan lansia diadakan hari Sabtu tanggal 6 Mei 2023 jam 9 pagi di Aula Gereja lantai 1. Pada pertemuan ini akan diadakan pemeriksaan kesehatan, tes gula darah, asam urat, dan kolesterol. Yang keenam, Strengthen Your Merits mengundang Bapak Ibu Pasutri Sekeuskupan Agung Makassar untuk ikut dalam retret dengan tema Keluargaku Surgaku yang akan dilaksanakan pada tanggal 13 dan 14 Mei 2023 di Weather Hotel Jalan Andi Jema nomor 35. Slot terbatas, segera daftarkan diri dan pasangan Anda. Pendaftaran dapat menghubungi Kristina dengan nomor HP 0823 3836 3333 dan Laura dengan nomor HP 0823 9311 4211. Info dapat dilihat di papan pengumuman. Yang ketujuh, komunitas JSM Makassar akan mengadakan camping rohani, yaitu Catholic Youth Revival atau CYR 2023 dengan tema Going on Track yang akan dilaksanakan pada tanggal 30 Juni sampai dengan 2 Juli 2023. Pendaftaran dapat dilakukan dengan menghubungi nomor WA atas nama Robi 081 342 072 187 atau Saudari Kristini dengan nomor HP 0821 8899 9694. Info lebih lengkap silakan dilihat di papan pengumuman. Yang kedelapan, misa pembukaan bulan Rosario dilaksanakan pada hari Senin tanggal 1 Mei 2023 pukul 18.00 WITA dan akan diawali dengan doa Rosario pada pukul 17.30 WITA. Selanjutnya, doa Rosario diatur oleh masing-masing rukun sampai pada penutupan bulan Rosario. Demikian pengumuman gereja minggu ini. Demikian beberapa penyampaian Bapak Ibu, Saudara-saudari terkasih. Tentu terima kasih atas seluruh perhatian kita. Terima kasih atas kebersamaan pada kesempatan ini. Juga secara khusus bagi semua yang mengambil bagian secara aktif dalam pelayanan
yang bertugas pada kesempatan ini kepada kita semua, saya ucapkan limpah terima kasih. Sekali lagi besok kita membuka bulan Rosario dengan perayaan Ekaristi bersama yang sebelumnya diawali dengan doa Rosario. Seterusnya dipercayakan kepada rukun untuk mengaturnya doa-doa Rosario di setiap rukun masing-masing. Dan nanti pada penutupan kita akan berkumpul lagi dalam perayaan Ekaristi bersama. Bagi rukun yang kiranya kalau membutuhkan perayaan Ekaristi dalam bulan Rosario, supaya melapor paling tidak 2-3 hari sebelumnya, jauh-jauh sebelumnya akan jauh lebih bagus. Saya kira itu yang saya kembali ingatkan. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, kita siapkan hati kita mengakhiri perayaan ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara, pergilah dalam damai sambil memuliakan Allah dalam hidupmu. Misa telah selesai. Syukur kepada Allah. Kita mengakhiri perayaan Ekaristi dengan lagu penutup puji syukur 672. Hai makhluk semua, pujilah Tuhan kita. Haleluya.